Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya gimana sih tubuh kita bernafas? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Enda Mayanti dengan akhiran NIM 100 dari kelas Gizi 2D. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan. Apa sih sistem pernafasan itu? Jadi, sistem pernapasan adalah serangkaian organ yang bertanggung jawab mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida sebagai limbah hasil metabolisme. Nah, proses ini terjadi melalui 3 tahap utama. Yang pertama, ventilasi, yang kedua, pertukaran gas, dan yang ketiga, respirasi seluler. Organ pernafasan. Organ pernafasan manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan juga diafragma. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh rambut dan lendir agar kotoran tidak masuk ke paru-paru. Nah, selain itu, udara juga dihangatkan oleh pembuluh darah dan dibasahi agar tidak merusak saluran pernapasan. Yang kedua, faring atau tekak. Jadi, faring adalah saluran berbentuk corong yang menjadi tempat pertemuan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, faring ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nasofaring, yaitu bagian atas terhubung ke rongga hidung. Yang kedua, orofaring, bagian tengah terhubung ke rongga mulut. Dan laringofaring, yaitu bagian bawah mengarah ke laring atau saluran napas, dan esofagus atau saluran makan. Yang ketiga, laring atau tenggorokan. Sebuah saluran tempat pita suara berada. Fungsinya untuk menjaga saluran napas tetap terbuka saat bernafas dan mencegah makanan masuk ke trakea. Dengan bantuan katup yang disebut epiglottis. Selain itu, laring juga berperan dalam menghasilkan suara. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorok adalah saluran utama yang menghubungkan laring ke paru-paru. Dindingnya diperkuat oleh cincin tulang rawan agar tetap terbuka dan dilapisi silia serta lendir untuk menyaring debu dan kotoran dari udara sebelum masuk ke paru-paru. Selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil seperti ranting pohon. Cabang-cabang ini mengarahkan udara ke alveolus, tempat pertukaran gas terjadi. Berikutnya, alveolus adalah sebuah kantung udara kecil di paru-paru yang menjadi tempat pertukaran gas. Dindingnya sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah. Disinilah oksigen atau O2 masuk ke darah dan karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari darah untuk dihembuskan keluar. Yang terakhir adalah paru-paru, merupakan organ utama pernafasan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus karena memberi ruang untuk jantung. Keduanya dilindungi oleh selaput tipis bernama pleura dan bekerja sama dengan otot diafragma untuk membantu proses bernafas, mengambil oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya adalah proses dan mekanisme pernafasan. Yang pertama ada inspirasi, yaitu menghirup udara. Udara masuk melalui hidung melewati tenggorokan menuju paru-paru. Dengan ciri otot diafragma dan otot tulang rusuk berkontraksi, dada mengembang, tekanan dalam paru-paru menurun, dan kemudian udara masuk. Selanjutnya adalah ekspirasi, yaitu menghembuskan nafas. Udara yang mengandung CO2 dikeluarkan dari paru-paru dengan ciri-ciri otot relaksasi, kemudian dada mengempis, tekanan meningkat, kemudian udara keluar. Jenis-jenis pernafasan ada 2.
Yang pertama ada pernafasan dada yang menggunakan otot antar tulang rusuk, dan yang kedua menggunakan pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Fun fact-nya, paru-paru manusia bisa menampung hingga 5 liter udara. Udara tersebut terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, volume tidal, kisaran 500 mili, yaitu udara saat bernafas normal. Yang kedua, udara cadangan inspirasi, sekitar 1500 mili, yaitu udara tambahan saat menarik nafas dalam. Yang ketiga, udara cadangan ekspirasi, sekitar 1750 mili, yaitu udara tambahan saat menghembuskan nafas kuat. Yang keempat, udara residu sekitar 1050 mili, yaitu udara yang tersisa di paru-paru agar tidak kolaps. Nah, untuk kapasitas vital paru-paru yaitu dari volume tidal plus udara cadangan inspirasi dan juga ditambahkan dengan udara cadangan ekspirasi, kisaran 4750 mili. Sedangkan kapasitas total paru-paru yaitu dari kapasitas vital ditambah udara residu, yaitu sekitar 5800 mili. Sistem pernafasan ini juga bisa terganggu jika tidak dijaga dengan benar. Nah, gangguan-gangguan tersebut seperti penyakit asma, TBC, kanker paru-paru, dan juga flu. Yang pertama, asma, yaitu penyakit kronis saluran napas yang menyebabkan sesak napas dan batuk karena adanya peradangan dan penyempitan. Yang kedua, TBC, yaitu infeksi paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis, ditandai adanya batuk lama, demam, dan juga berat badan turun. Yang ketiga, kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel ganas di paru-paru sering disebabkan karena merokok. Gejalanya batuk kronis dan nyeri dada. Yang keempat, flu, yaitu terjadi infeksi virus pernafasan yang menimbulkan demam, batuk, pilek, hingga lemas. Biasanya dapat sembuh secara sendiri. Sistem pernafasan kita bekerja tanpa henti. Jadi, mari jaga kesehatan paru-paru kita dengan gaya hidup sehat, olahraga teratur, dan menjauhi asap rokok. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bye.